Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam channel Malaysia Ilmu. Pada video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana kita memahami persamaan dasar akuntansi. Di dalam persamaan dasar akuntansi, kita ketahui bahwa persamaan dasar akuntansi merupakan prinsip dasar dalam pencatatan keuangan perusahaan yang menghendaki keseimbangan atau balance antara sisi aktiva atau aset dengan ekuitas. Persamaan pertama, kita mengetahui bahwa aktiva sama dengan ekuitas. Ekuitas terdiri atas dua unsur utama, yaitu kewajiban atau liabilitas dan modal atau equity. Dengan demikian, persamaan akuntansi di atas dapat dijabarkan menjadi aktiva sama dengan utang ditambah modal. Di mana aktiva itu sendiri merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa yang akan datang. Itu definisi dari aktiva. Sedangkan untuk liabilitas atau utang merupakan kewajiban membayar untuk melunasi sejumlah tertentu kepada pihak lain pada saat jatuh tempo. Jadi utang itu adalah sebuah kewajiban yang harus dilunasi. Yang ketiga, modal itu merupakan hak pemilik atas kekayaan perusahaan sebagai akibat dari penyetoran sejumlah uang pada saat memulai usaha. Jadi modal itu adalah hak milik oleh orang yang memiliki perusahaan yang merupakan bagian dari kekayaannya pada saat dia memulai suatu usaha. Untuk lebih mudah memahami persamaan dasar akuntansi, mari kita sama-sama belajar menggunakan game edukatif berbasis Excel yang sudah saya buat. Nah, di dalam game ini Anda atau kita akan belajar memahami suatu transaksi berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset, harta, liabilitas, utang, equity, dan modal. Nah, kita mulai saja. Kita mulai dari contoh yang pertama. Kita klik nomor 1 Mr. Wahyu menyetor aktiva berikut sebagai modal awal perusahaan. Nah, Mr. Wahyu menyetor aktiva. Kira-kira yang berpengaruh terhadap aset, liabilitas, utang itu apa? Mr. Wahyu menyetor aktiva. Jadi yang dipengaruhi di sini itu ialah aktiva itu bertambah Aktiva bertambah. Apalagi yang bertambah yaitu pada sisi liabilitas ditambah equity. Dalam kasus ini yang bertambah juga adalah modal. Modal bertambah. Pada saat menyetor aktiva, yang bertambah itu di sini apa? Tinggal pilih aja, tergantung. Jawaban benar, cerdas, Anda benar, skor 5. Apabila jawaban analisis Anda itu benar pada game ini, maka skor Anda akan keluar secara otomatis. Sekarang kita lanjutkan. Kita hilangkan dulu ini. Pada contoh kasus yang kedua, dibayar sewa untuk 3 bulan sebesar 3 juta. Nah, transaksi ini kira-kira yang dipengaruhi itu apa? Baik pada sisi aset, liabilitas, equity. Kita baca sekali lagi. Dibayar sewa untuk 3 bulan sebesar 3 juta rupiah. Maka aset itu bertambah berkurang sebelah. Pada aset itu bertambah bertambah dan berkurang. Yang bertambah itu apa? Sewa dibayar di muka yang bertambah, dan yang berkurang apa? Kas. Kenapa kas berkurang? Kita tahu bahwa kas itu merupakan harta perusahaan yang paling liquid. Artinya
harta perusahaan yang paling cepat untuk ditransformasi atau diubah atau dicairkan. Bertambah, sewa dibayar di muka, dan kas berkurang. Ini kita sebut sebagai transaksi internal aset. Nah, seperti itu dia dari game ini. Jika jawaban benar, maka keluar keterangan cerdas, Anda benar, skor 5. Nah, bagaimana pengaplikasiannya sekarang? Ya, kita lanjut pada next. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana pengaplikasian dari persamaan dasar akuntansi. Ya. Transaksi 1 tanggal 1 Juli. Ya. Persamaan dasar akuntansi Biro Konsultasi Sehat per 31 Juli 2020. Nah, kita mulai dari contoh transaksi yang pertama. Mr. Wahyu menyetor aktiva berikut sebagai modal awal perusahaan. Kas 10 juta, piutang usaha 1.500.000, perlengkapan kantor 1 juta, dan peralatan kantor 800.000. Terhadap transaksi ini, kira-kira bagaimana ya, kita menerapkannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama adalah Mr. Wahyu menyetor aktiva ya, sebagai modal awal perusahaan berupa kas, yaitu sebesar 10 juta. Yang pertama kita tulis tanggal 1 Juli. Selanjutnya Mr. Wahyu pada sisi aktiva ini yang bertambah itu adalah kas sebesar 10 juta. Lagi piutang usaha 1.500.000. Yang bertambah lagi perlengkapan kantor sebesar berapa tadi? Perlengkapan kantor 1 juta. Perlengkapan kantor 1 juta. Dan peralatan kantor 800.000. Ya. Nah, terhadap transaksi ini ya, ini adalah pada sisi aktiva yang dipengaruhi yang pertama ada kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan berdasarkan transaksi yang pernah terjadi. Nah, pada sisi aktiva itu yang bertambah itu adalah kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Sekarang pada sisi utang ditambah modal. Yang bertambah di sini jelas yaitu adalah modal. Bagaimana cara menentukan berapa jumlah modal awal transaksi perusahaan Mr. Wahyu ini? Tentunya kita akan menjumlahkan ya, total jumlah dari kas, piutang, perlengkapan, peralatan. Kita jumlahkan dengan persamaan ya, sama dengan kas ditambah piutang ditambah perlengkapan ditambah peralatan sebesar 13.300.000. Ini adalah modal awal Mr. Wahyu pada saat mendirikan Biro Konsultasi Sehat. Nah, untuk mengecek ya atau mengoreksi apakah analisis kita ini benar, kita bisa cek di sini ya pada koreksi nomor 1 ya, inilah kronologi transaksinya ya. Pada sisi aktiva 13.300.000 ya, ini seimbang dengan utang ditambah modal ya. Itu dia. Kita lanjutkan pada contoh yang lain. Kita lanjutkan ya. Dibayar sewa untuk 3 bulan sebesar 3 juta. Nah, dibayar sewa ya. Sewa bangunan lah seperti itu ya. Nah, kira-kira pada sisi aktiva yang dipengaruhi itu apa? Seperti yang tadi ya, ini dibayar sewa. Sewa dibayar di muka. Nah, ini dia. Sewa dibayar di muka pada kasus transaksi tanggal 1 Juli, masih berlaku tanggal 1 Juli ya. Tanggal 1 Juli.
Mr. Wahyu melakukan pembayaran sewa tempat biro konsultasi sehatnya untuk dibayar 3 bulan sebesar 3 juta. Berarti inilah sewa dibayar di muka. Pada akun kelompok Aktiva jelas di sini bahwa sewa itu bertambah sebesar 3 juta. Tulis 3 juta ya. Karena Mr. Wahyu membayar pada saat dia membayar ini, maka jelas pada sisi Aktiva itu terjadi pengurangan. Yang berkurang itu apa? Yang berkurang itu adalah kas sebesar 3 juta. Nah, kas berkurang kita beri tanda ya. Kas ini berkurang sebesar 3 juta. Kita tandai bahwa ini kalau dia pengurangan kita kasih tanda merah ya. 3 juta. Dan sewa Aktiva bertambah ya. Pada kelompok Aktiva yaitu sewa dibayar di muka itu bertambah sebesar 3 juta. Pada sisi yang lain ya, kelompok Aktiva berupa kas berkurang sebesar 3 juta. Dan apa yang terjadi pada utang tambah modal? Pada sisi utang tambah modal itu tidak terjadi apa-apa ya, tidak mempengaruhi ya, tidak dipengaruhi. Nah, kita catatkan di bawah 10 juta dikurangi 3 juta 7 juta. Ini ya 10 juta dikurangi 3 juta ya sama dengan 7 juta. Piutang kita turunkan, tinggal kita geser ya sama dengan enter. Ya, sewa juga begitu. Kita enter untuk peralatan. Untuk sisa Aktiva jumlahnya adalah 13.300.000 ya. Nah, pada sisi utang tambah modal ini berapa? Kita tinggal jumlahkan saja dengan cara yang seperti tadi. Sum 13.300.000. Seperti itulah cara kita melakukan analisis transaksi ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kita tambah lagi ya. Persamaan yang lain kita tambah yaitu transaksi tanggal nomor 3 ya, lagi-lagi tanggal 1 ya. Tanggal 1 Juli ya, 2020 Mr. Wahyu dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200.000. Nah, pada sisi Aktiva seperti yang tadi ya, maka asuransi itu bertambah. Pada kelompok akun Aktiva yaitu asuransi bertambah sebesar 1.200.000. 1.200.000. Asuransi bertambah 1.200.000. Pada sisi Aktiva juga yang dipengaruhi itu adalah kas. Dalam kasus ini dia berkurang. Karena apa? Untuk membayar premi asuransi selama 1 tahun ini, Mr. Wahyu mengambil dananya itu dari kas. Kita tulis kas berkurang 1.200.000. Kita beri tanda ya sebagai pembeda aja ya. Sebagai pembeda. Nah, sekarang ya, bagaimana langkah selanjutnya? Ya jelas seperti yang tadi, kita kurangi ya, di bawah 7 juta dikurangi 1.200.000. Terus di sini kita tinggal turun
naikkan, turunkan lagi, kita turunkan. Itu cepatnya gunakan sama dengan sudah. Tanda. Sampai tanggal 1 ya, tanggal 1 Juli 2020 ya, tercatat kas Mr. Wahyu itu sebesar 5.800.000, piutang 1.500.000, perlengkapan 1 juta, sewa dibayar di muka 3 juta, asuransi ya untuk 1 tahun 1.200.000 dan peralatan 800.000. Kita cek ya kira-kira berapa total jumlahnya ini. Kita cek kronologi ya. Cek kronologi sebesar 13.300.000. Ini kelompok aktiva sama dengan yang di sini sama berarti. Seimbang. Maksudnya adalah ya di sini untuk memudahkan perhitungan ya, sampai tanggal 1 Juli ini ya, 3 kali transaksi ini ya, modal Mr. Wahyu tetap sama sebesar 13.300.000. 5.800.000 ditambah 1 juta ditambah 1 juta tambah 3 juta ditambah 1 juta 200.000 sama 800.000, totalnya ialah 13.300.000. Ini kelompok aktiva. Dan pada kelompok utang ditambah modal itu ya, masih berjumlah 13.300.000. Analisis kita sampai saat ini masih benar karena menuntut keseimbangan. Ingat, di dalam menyusun persamaan dasar akuntansi dituntut keseimbangan. Bagaimana kalau tidak seimbang? Ya, bagaimana kalau tidak seimbang? Maka koreksi ini, ya, koreksi kita ini ya, misalkan kita ubah aja. Koreksi kita ini akan memunculkan ya, keterangan maaf salah. Karena apa? Kelompok utang ditambah modal ini belum dijumlahkan. Warna merah maaf salah. Kalau kita isi sebesar 13 juta ini, maka akan keluar keterangan seimbang 13.300.000. Ini merupakan pengembangan aplikasi pembelajaran akuntansi ya berbasis Excel. Ini memudahkan siswa ataupun mahasiswa dengan mudah memahami akuntansi. Baik, sekian dulu video kita pada saat ini. Kita lanjutkan pembahasan kita ke depannya tentang jurnal umum. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila ada pertanyaan bisa ditulis pada kolom komentar.